di Indonesia orang baru punya badan bagus dalam 5 tahun terakhir kan. Iya benar. Benar. Pesat banget ya. Iya, Pola Artinya hidup apa? sehatnya tuh baru-baru ini kan. Enggak, bukan pola hidup sehatnya. Pola hidup sehatnya sih mungkin kesadarannya iya gitu. Benar, iya, Tapi, kesadarannya. tapi kalau istilahnya wanita tiba-tiba terus habis itu saya jadi atlet panco baru jadi atlet binaraga. Atlet panco. Iya. Kalau atlet panco itu tangannya gede sebelah Mas. Iya, Ya gimana mungkin tuh Mas bisa Adi? juga. Tapi karena waktu saya itu habis itu saya binaraga ya mungkin tangan saya jadi seimbang ya. Oh, oke. udah balance. Tapi memang nah itu saya otot saya kurang lebih 50-an, 51, kadar lemak saya 8%. Nah, jadi makanya nilai in body saya makanya 105. Bisa lebih dari 100 Mas. Iya. Saya kerja biasanya buat nabung, biasanya Iya. mungkin buat Iya. beli kendaraan, beli rumah, buat pendidikan, buat apa yang lain kan gitu. Kenapa jadi dipakai buat itu? Iya. Nah, jadi poinnya adalah kita olahraga gitu. Oh saya olahraga biar bisa makan donat. Ya nggak salah karena banyak orang yang makan donat nggak olahraga. Iya. Lebih parah lagi. Tapi itu sekali-sekali, nggak setiap hari begitu. Maksudnya setiap hari. Oke, Mas Ade, sekarang kita akan bermain games sebentar aja. Ini gamesnya This or That. Jadi Mas Ade mau nggak mau harus memilih antara game satu dan Iya oke. mana This or That? Mas Ade pilih ya. Gym pagi atau gym malam? Untuk Mas Ade nih. Oh untuk saya Favorite-nya. idealnya bagusnya sebenarnya gym pagi. Pagi. Pasti gym pagi bagusnya sih. Oh gitu ya. Iya tapi kalau secara performa lebih bagus sore sebenarnya. Oh gitu. Karena performa kita di sore kan energi level kita tertinggi. I see. gitu, aku baru Nah kalau di pagi bagusnya secara psychological. Karena memulai hari dengan kerajinan. Iya, secara Dan psikologi kita kan lebih semangat. menggunakan momentum. Sama di pagi hari kita gym bagusnya kenapa? Karena kalau kita fasted workout, kita pakai lemak sebagai sumber tenaga. Iya, Ya, karena kita dipersembahkan zona bakar lemak setiap kita pagi. Iya. Oke. Terus diet ketat atau diet santai? Untuk Mas Ade sendiri. Misalnya Mas Ade suruh pilih. Oh suruh pilih ya. Iya. Kalau seandainya saya bisa lakukan dengan senang hati ya saya diet ketat lah. Oh iya. Soalnya pasti hasilnya bakal lebih mantap Lebih bagus banget lagi, ya. iya. Cuma masalahnya kan kita butuh santai untuk bisa ketat lagi gitu. Oh, Jadi iya, bukan iya. sesuatu yang bisa dipilih. Butuh istirahat sebenarnya. gitu Jadi ya. kayak ibaratnya kayak building up requires breaking down. Gitu. Makanya kenapa Ada seasonnya manusia sendiri. butuh istirahat kan tidur untuk supaya nanti pas bangun jadi dia produktif gitu. Ayam rebus atau telur rebus? Lebih suka yang mana? Iya. Kalau sukanya mungkin telur rebus kali. Telur rebus. Tapi iya. pakai kuningnya nggak Mas Ade? Kalau makan telur rebus. Kalau saya menggunakan prinsipnya kalau dia di bawah 5, saya putih dan kuning saya makan. Kalau di bawah 5. Iya, tapi Oke. kalau udah di atas 5 atau misalnya 10, saya pakai rasio 3:1. Oh oke. Itu Jadi kalau di misalnya atas 10 putih, kuningnya mungkin 3 atau 4 gitu. Berarti Mas Ade pernah makan telur rebus 10 langsung? Ya sering saya. Aku max 5 sekali makan. Iya aku juga. Ya enggak maksudnya kalau max 5 itu maksudnya saya makan putih dan kuningnya maksudnya. putih dan Jadi kuningnya, Putih dan iya, kuningnya iya. 5:5. 5:5. Contoh paling gampang misalnya ya. Ini yang lebih ini aja lah misalnya kita terpapar sama telur itu hanya pada saat kita di kopi tiam, bener gak? Betul, iya betul kan? Iya kan? Iya kan? Betul kan? Kan kalau di rumah kadang-kadang jarang. Tapi pas kita lagi ngopi sama temen, kopi tiam kan telur setengah matang. Nah satu serving atau satu porsi telur setengah matang kan 2 kan? Iya. Itu kan berarti kan ada putih dan kuningnya. Betul. Nah di situ saya makan. Jadi saya bisa makan maksimal 3 serving lah itu udah maksimal bagi saya. I see. Jadi 3 serving berarti putih dan kuning masuk semua. Masuk. Kebetulan Iya. mungkin karena telurnya kampung ya jadi masih nggak apa-apa. Oh lebih sehat kecil juga kayaknya. ya? Oh Nggak, lebih maksudnya kecil. lebih kecil. Lebih kecil. I see. Kandungannya lebih kecil. Push up 100 kali atau lari 10 kilo? Ya kalau saya ditanya pasti saya push up terus. Iya ya. Push up 100 kali itu pegel juga ya? Ya lumayan. Sebenarnya saya nggak bilang salah satu lebih baik atau tidak. Saya cuma bilang adalah bahwa kalau kardio itu kenapa saya nggak promosiin? Karena kardio itu kita terpapar sehari-hari.
Iya. Nih kalau kayak jalan. misalnya mbaknya dari tadi dia videoin kita lagi di apa. Dia dari tadi udah kardio ya. Oh jalan-jalan di mall juga Jalan kan? di mall, lalu lupa parkir motor, mana gitu ya. Iya. Lalu misalnya itu kardio terus, belum lagi kayak saya tadi pas mendarat tiba-tiba terminal 3 gate 28 di jauh ya, jauh. gitu. Jadi kardio sambil rocking, saya kan bawa tasnya. Oh, bawa tas Saya besar jalan. ya? Iya kan, iya nggak besar sih, maksudnya kan kayak ransel atau apa. I Jadi see. saya terpapar kardio, belum lagi setiap kali saya seminar saya kan berdiri 2 jam gitu Oh, kan. iya. Iya. Oh. Ini untung aja lah podcastnya nggak sambil berdiri. Saya Jadi- juga pegel. Iya, jadi kardio itu kita selalu terpapar. Makanya kenapa ada istilah yang disebut namanya NEAT, non exercise. Jadi bukan olahraga dia, tapi aktivitas tersebut thermogenesis. Dan jadi makanya NEAT itu adalah bahwa banyak kegiatan aktivitas kita sehari-hari yang sebenarnya itu kardio gitu. Cuci oke. mobil, cuci piring. Oh iya juga ya itu. Iya kan, nyapu-nyapu ini apa. Nah jadi Turun naik tangga. iya, pas giliran kita udah capek tuh seharian kayak gitu, pas giliran ke gym kita carinya treadmill kan blow on kan. Iya juga ya. Iya, padahal yang harus dicari latihan beban, makanya gitu, maksudnya itu sih. I see. Nah, disuruh diet sebulan atau nggak boleh nge-gym sebulan? Gimana? Mas Saya- Ade pilih disuruh diet, harus diet ketat sebulan Iya. atau nggak boleh nge-gym sebulan? Iya, saya diet seumur hidup. Makanya ya. Jadi dari Juga kata jadi dari kata diet itu sebenarnya adalah, jadi kalau istilahnya disuruh ngatur uang sebulan atau apa tadi berikutnya? nggak boleh nge-gym sebulan. Oh, disuruh apa nggak boleh kerja sebulan? Coba kalau saya tanya sama Debbie, disuruh ngatur uang sebulan atau nggak boleh kerja sebulan? Disuruh ngatur uang sebulan. Jadi Ya tetap iya kerja, dong, orang ya kita kan? sehari-hari ngatur uang terus, jangan sebulan. Seumur hidup juga kita mau ngatur uang gitu. Oh iya. Nah jadi maksudnya itu gitu. Jadi dan kalau nggak latihan itu menurut saya is a bad news lah. Nggak pernah boleh gitu. Kalau Berarti menurut semua orang harus saya weight nggak pernah training. berhenti latihan dari, ya mungkin dari seumur hidup kali saya nggak pernah berhenti. Kalau ngomongin latihan beban mungkin sejak tahun 84 lah sampai hari ini saya nggak pernah ngelewatin tidak latihan lewat dari 3 hari. Wah. Nah saya penasaran. Splitnya Mas Ade buat latihan tuh gimana? Iya, jadi kalau belakangan ini saya sejak saya udah mulai kepala 5 ke atas itu, ya saya banyaknya total body workout, tapi Oke. beberapa large body part yang gede kayak back dan legs ya mungkin pasti otomatis akan lebih banyak variannya gitu. Bisa jadi satu sesi sendiri gitu. Oh, Tapi oke. selebihnya yang lain rata-rata total body workout semua saya latihannya. Saya latihan, pokoknya saya latihan setiap hari. Kalau bisa sehari 2 kali, saya 2 kali. Kalau bisa 3 kali, 3 kali. Tapi kalau capek, saya off. Kalau saya capeknya 2 hari, saya off 2 hari. Saya capeknya 3 hari, saya off 3 hari. Tapi nggak pernah lewat dari 3 hari. Dengerin badan lah ya Mas Dengerin Ade. badan aja. Jadi pendekatannya itu namanya instinctive training principle. Iya, kalau semakin kita paham dengan badan kita bisa lakukan itu. I see. Iya, Berarti dan- Mas Ade. Dan saya kebetulan latihannya juga kan nggak harus di gym terus. Saya bawa dumbbell kemana-mana. Oh gitu. Iya, jadi makanya kenapa fleksibel. kayak saya misalnya contohnya saya baru mendarat nih kan dari kemarin baru habis seminar di Kupang. Oh dari Kupang. Dari oke. Kupang, saya seminar di Kupang, ada insurance company di sana yang ngundang. Nah, setiap kali saya diundang ke sana pasti pertanyaannya kan orang tanya, "Oh, saya mau disiapin apa?" Kan gitu. Biasanya kan orang mau siapin apa mungkin buah atau durian Iya. atau apa gitu. Nah, kalau saya mau disiapinnya dumbbell. Jadi makanya saya di kamar selalu ada dumbbell. Nah, jadi makanya kenapa ketika dumbbell itu selalu dekat dengan saya dan ke aktivitas saya sehari-hari, saya tidak pernah lepas dari nggak latihan beban. Ya makanya kenapa otot saya tadi hampir 55% daripada berat badan saya. Berarti Mas Ade kemana-mana selalu ada dumbbell. Nah Iya. biasanya itu dumbbell berapa kilo? Kalau saya kebetulan saya pakainya kurang lebih sekitar 60% atau 50% dari RM saya, 1 RM saya. Jadi Oke. kira-kira ya mungkin 20-15 kilo. Itu 20 kilo buat bicep curl bisa Mas Ade? Iya, iya, iya. Ya saya kan biasa bicep pakai 40 kan saya. Kan teman-teman bisa lihat kan saya kan pakai 40 kilo yang saya waktu saya pernah mengalami yang namanya insecure ketika saya mulai memasuki kepala 4. Waktu itu umur 40 tahun. Kenapa gitu? Jadi saya insecure karena saya bilang waduh saya udah manula nih, udah mulai tua gitu kan. Nah jadi saya memutuskan untuk pergi ke
world record. Lalu saya ambil dumbbell 40 kilo, lalu diklik 1 menit saya bisa ngangkat 40 kilo berapa kali? Berapa tuh Mas Ade? 27 kali. Puas. Iya. Itu ada di YouTube. Itu kebetulan dulu si sahabat saya kan si Dedi kan dia dulu pernah punya world record itu. Nah jadi saya bilang sama dia, saya bilang brother saya mau dong ada di world record kamu. Nah emang mau apa dia? Saya mau ngangkat dumbbell bicep 40 kilo 1 menit gitu. Gila. 40 kilo tuh berat banget Berat loh. banget. Dumbbell tuh berat banget loh 40 kilo. Nah, nanti bisa lihat kan bisa di ini Iya, kan, iya. nanti bisa di klipnya kan Ada nih. nanti. Iya, ntar dipasang ya tolong klipnya ya. Klip lagi bicep curl ya. Iya, tulis aja Aderai World Record Dumbbell gitu. Klik gitu nanti ketemu di YouTube. Itu ngeri banget loh 40 kilo tuh. Iya, masih kuat sampai hari ini. Satu-satunya otot saya yang penurunan kekuatannya nggak terlalu signifikan bicep. Oh ya. Iya, terutama bicep yang kiri. Oh, yang kiri Lebih justru. kuat yang kiri ya. Karena yang kanan saya agak sedikit cedera gara-gara saya luka di sini, luka di delts. Wah, Jadi waktu lagi ngapain tuh? Karena lagi apa? gara-gara saya waktu itu pernah Press, iklan. Oh, gara-gara iklan justru. Gara-gara iklan. Jadi waktu saya iklan itu minuman energi. Pas lagi di antara syuting iklan itu ada mobil gelinding sama saya tahan sama bicep gitu. Jadi mobilnya ngegelinding, saya tahan sama bicep saya. Nah, jadi ketarik bicep saya. Nah, pas ketarik lama-lama bicep saya kok jadi deform gitu. Bentuknya deform padahal ketariknya kayaknya di sini. Makanya jadi pas saya gini, jadi bicep saya jadi kalau kan dari kata bicep kan 2 kepala, B2. Bicep kan kepalanya kan 2 kepala, tricep kan 3 kepala. Ah, ya. Nah, jadi bicep saya jadi 2 gitu. Itu Jadi deform. alasan cedera paling keren yang pernah saya dengar Mas Ade. Nahan mobil gelinding. Mobil gelinding, iya betul. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, malah jadi unik. Jadi akhirnya sekarang saya biasanya malah jadi unik. Nah, Kalau kalau boleh lihat juga bicepnya saya, nanti boleh diklik. iya dong. Ih, itu dia. Aku mau Nanti saya kirim ke Mbak ya. Iya, tolong ya. Itu Bicepnya bicepnya, Mas. Tapi sebenarnya Mas Ade, kalau saya sendiri saya tuh suka banget squat. Oh bagus banget, bagus Saya- sekali. saya Kalau sangat bisa suka seneng latihan kaki itu udah the best Dia banget. suka banget sih Iya latihan bagus kaki. sekali. Aku juga Bagus. favorite kaki sama back. Sehat, Nah, sehat, menyehatkan, lalu juga dan juga cepat juga karena kan kalau salah satu kalau terutama buat pria ya. Kalau pria itu kan ada namanya pabrik testosteron kita. Yes. Nah itu rajin latihan kaki adalah otot yang paling dekat dengan pabrik kita. weh. Aduh. Maksudnya apa ya? Iya, jadi testosteron testis kita itu kan dekatnya sama kaki kita. Jadi rajin latihan kaki bantu untuk production of testosteron level kita jadi lebih tinggi. Ya apalagi anak muda, ya orang tua aja juga bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Tapi masalah bedanya itu kalau kan saya suka banget latihan kaki kan. Saya nggak suka banget upper body. Dia. Ya sebenarnya nggak perlu suka nggak suka gitu kan. Ibaratnya, saya Dipaksain sukanya sih. sholat kalau maghrib aja gitu. Saya cuma suka 2. Kenapa sih Marco ini suka pilih-pilih? Enggak, soalnya kayak jadinya gara-gara saya nggak suka itu, walaupun saya tetap latih upper body, cuman nggak se rajin saya Maksimal. latihan kaki, semaksimal saya latihan kaki. Iya, Jadi iya. kalau latihan kaki tuh makin berat, saya makin Makin mau senang lagi ya, lah ya, gitu. kayak Wah. feelnya dapet ya. Iya, kalau misalnya lagi bench press, tuh, udah berat, udah, gitu males. Iya. Itu sebenarnya juga orang bilang katanya ada beberapa daripada body part kita yang ada yang orang bilang kayak heart gainers gitu. Heart gainer. Jadi ada orang yang senangnya itu, ada yang nggak senang. Jadi pas dia lagi bicep, sakitnya bicep dia happy, seneng makanya dia senang. Iya. Sakitnya kaki happy, tapi pas sakitnya di back atau di Nggak delts, suka. aduh gila. Iya, makanya. Kalau Kayak saya males banget, males ya. favorite Males banget banget. kalau latihan back sakit tuh seneng banget. Tapi Oh, pas oke. latihan core sakit, aku cepet banget nyerah sih Oh, kayak sebenarnya iya. Ih, tapi Iya, core mungkin tuh kayak gitu ya. sakitnya paling gak enak deh Mas Adi. Gue pun gak enak banget. Bener-bener gitu. Iya. Tapi memang itu cuma hanya lebih kepada asosiasi sih di kepala kita. Jadi apapun Iya yang sih. menjadi kayak feel burn itu, kalau misalnya kita bisa mau mengartikan itu sebagai misalnya, muscle fiber yang direkrut jadi dari 2A jadi 2B, dari 2B jadi 2X, berarti signalnya signaling untuk
tumbuh dan kembangnya jadi lebih cepat lagi, ya kenapa enggak? Jadi kita bikin cerita di kepala kita gitu. Makanya kenapa orang bilang everybody can create their own story untuk hidupnya dia dalam segala hal gitu. Nah itu penting banget gitu. Nah makanya kayak saya bikin itu semua gitu. Jadi pada saat latihan ngangkat juga kita membayangkan itu, visualisasi itu penting. Gitu. Kalau Mas Ade tuh ada, kan Mas Ade diet setiap hari nih, maksudnya? Ya saya ngatur makanan, tapi saya kalau ditanya cheating tiap hari juga. Oh gitu. Ya cheat meal tapi. Cheat meal. Bukannya Berarti satu meal aja gitu ya? Ya saya nggak bilang 1 meal aja, cuma istilahnya anytime saya bisa cheat gitu. I see. Jadi Tapi besoknya saya kan kadang-kadang saya sering puasa gitu. Kayak sekarang misalnya ya udah nggak masukin makanan dulu. Nanti masuk karbo baru setelah jam 4 sore gitu. Oh gitu. Iya, Berarti jadi- mindful eating ya? Mas Ade tuh lebih ke mindful pas Kalau makan. mindful eating beda lagi. Kalau mindful eating itu lebih kepada pada saat kita makan itu kita unitasking, Yes. fokus kepada makanannya aja. Maksudnya mindful eating tuh ya kalau itu maksudnya itu. Jadi pay attention terhadap pada saat kita makan. Mindful driving pada saat kita nyetir. Mindful walking pada saat kita jalan gitu. Tapi kalau saya lebih kepada hanya kita punya pemahaman bahwa kalau saya ngatur makanan saya, makanya nanti bentuk badan saya itu akan sesuai dengan apa yang saya makan, ini itu aja gitu ya. Kalau kita makannya kita bilang, oh saya enak makan ini, enak makan itu, ya enak-enak aja. Tapi pas giliran ngaca nggak enak gitu ya. Atau pada saat kita performa kok nggak enak gitu. Nah, jadi kita maunya kan ya sebenarnya sama. Kalau saya bilang kecerdasan akan keuangan kita kan tinggi. Pada saat dimana kita ngatur uang kan kita nggak pernah ngerasa kayak tersiksa kan. Iya sih. Oh enggak sih, memang kita ngatur aja. Ih lu nggak tersiksa ya tadi, padahal Debbie suka ada sepatu atau ada tas yang tadi kepengen itu kan kamu suka, kok kamu nggak beli, kamu nggak tersiksa ya gitu. Enggak apa-apa lah. Kebetulan kita lagi bangun rumah, kayaknya ntar prioritas lah, ntar aja deh. Kalau rumah udah jadi, ntar ada rezeki lagi, saya beli tas kan gitu kan. Kan dengan santainya, karena disiplin fondasinya adalah pemahaman. Pemahaman amunisinya adalah edukasi. Makanya rajin terpapar dengan edukasi, maka disiplin menjadi konsekuensinya. I see. Kalau misalnya Mas Ade ada satu hari, enggak gini deh. Apa sih cheat meal Mas Ade yang paling Mas Ade suka? Oh, saya suka es krim saya. Es krim. Saya suka es krim, sama saya suka sebenarnya bakmi saya suka. Bakmi. Saya suka, cuma bakmi agak terlalu karbo gitu ya. Iya, berat ya. Nah, tapi kalau kayak es krim yang manis-manis mungkin karena karbo saya limited, makanya kenapa craving for sugars gitu. Oke. Oh nyambung ya dari situ ya berarti. Biasanya gitu. Makanya kalau ada orang bilang, oh saya nggak suka yang manis-manis, udah ketahuan biasanya dia nggak diet. Orang yang jarang diet pasti sering ngomong gitu. Saya nggak suka yang manis-manis. Karena dia udah terpapar, udah biasa. Iya benar. Tuh nih 3 nih pasti dia juga nih. Tapi ada juga sih orang yang gak diet, suka makan manis tapi tetap suka manis dia. Iya, bisa juga. Itu lebih kebablasan ya. Bablas. Setiap hari bablas. Tapi kita tuh lagi, kalau saya sih soalnya kemarin pas nimbang walaupun 100 kilo, menurut aku tuh makanya Karena kan tinggi juga ya, baru berapa ya tinggi? 186, 187. Oh iya, tinggi 186, dia tuh tulangnya juga gede kan. Makanya jadi 100-nya itu nanti bisa dilihat. Makanya tadi ototnya berapa? 45,6. Oh iya, Kilo. berarti banyak juga ya. Lumayan makanya, tapi Banyak banget fatnya 18. Jadi Iya, karena kayak ada fat, niat iya. untuk kayak Nah turunin nilainya lagi. itu nanti akan tinggi begitu fatnya di bawah 10% tuh. Tapi dengan ototnya yang dinaikin Iya, lagi kan. pasti naik Atau tuh ototnya persentase. segitu aja gak apa-apa. Ototnya tetap sama, tapi kadar lemaknya turun. maintain otot berarti. Iya, problemnya di sana sih. Susah kan Gimana kalau misalnya tuh mau caranya turunin ya? fat, masalah tetap di situ tuh kayak agak sulit gitu kan sebenarnya. Ya itu makanya kenapa menariknya orang untuk akhirnya jadi memilih untuk mengambil jalan pintas dengan mengambil sesuatu dari luar disuntikan ke dalam. Nah itu saya nggak Gitu. mau tuh pakai gitu-gituan. Ya bukan gak mau ya, emang gak bagus. Gak boleh ya, gak boleh. Kalau bagi saya pribadi sih, saya selalu beranggapan terlepas daripada orang punya pemahaman masing-masing gitu, tapi sama yang namanya narkoba gitu, menurut saya ya, kalau bagi saya itu narkoba di dunia bidaraga sih, kalau bagi saya ya. Kalau bagi orang lain kan beda-beda, dia punya ini. Tapi kembali lagi seperti saya bilang,
we have to live with its consequences gitu. Jadi kita mau ngomong apapun juga nggak apa-apa pakai ini aman ini apa gitu. Tapi yang sibuk yang susah kan dia sendiri. Kalau saya sama sekali nggak ada susahnya mau punya badan bagus. Saya mau ditaruh di Kupang ketemunya malam-malam ketemu cuma ikan cere atau apa saya dengan senang tetap hati bisa. Lalu mau ketemu adanya cuma telur tetap badannya bisa bagus. Ketemunya cuma dumbbell tetap badannya bisa bagus. Misalnya nih Mas Ade camping sebulan di hutan, olahraganya berarti ngapain aja? Ya weight training dengan menggunakan badan sendiri kan. Ya atau dengan menggunakan si kayu-kayu dan lainnya untuk kita angkat. Saya dulu pernah 2 minggu kan waktu KKN waktu saya dulu kuliah di UI. Saya kan dulu kan itu di sana. Itu kan 2 minggu saya di Purwokerto. Itu kerjaan saya tiap hari nimba air buat teman-teman saya sama narik beca. Oh iya. Iya narik beca buat latihan kaki saya. Ya kan. Nimba buat upper body saya dapat kan. Iya juga ya. Iya. Mas Ade bisa olahraga, teman-temannya terbantu. Kreatif ya, ya? terbantu ya teman-teman saya itu semua teman-teman di Visip UI dulu selalu inget itu cerita zaman dulu saya bantuin nimba sumur sama narik beca. Buat otot ini baik ya tapi ini baik. Narik gini. Iya. Sebenarnya sekarang narik gitu juga ada tuh di High Rocks. Iya ada tuh Iya kan? full. Slap pull. Iya. Tapi Mas Ade untuk ikutan misalnya kayak contoh, Mas Ade lari nggak? Saya enggak. Enggak. Tapi untuk Mas Ade contoh ikut, ada niatan nggak ikutan coba gitu? High rocks, lari, atau nggak Ya kalau orang padel? ikutan sesuatu itu kan karena dia ingin mendapatkan apa ya kayak apakah mungkin recognition terhadap itu, apa dia mungkin membutuhkan kayak karena dia merasa kurang, makanya saya harus meraih tersebut kan. Setiap orang kan punya itu gitu. Kalau saya masalahnya saya kan atlet gitu ya. Jadi ketika saya disuruh itu lagi kan jadi nggak nyambung gitu karena saya sehari-harinya hidupnya dengan kompetisi. Dari umur 4 tahun saya udah tanding judo, udah tanding karate, lalu saya jadi atlet bulu tangkis dari kecil. Terus habis itu jadi atlet volley kayak saya dibilang waktu SMA, terus saya mewakili UI buat InterVarsity Games, ikutan ini, lalu habis itu saya jadi atlet panco, habis itu saya juara nasional kan panco, habis itu saya atlet binaraga gitu, jadi udah keatletan terus gitu, jadi sekarang nyari-nyari game pertandingan kayaknya Nggak dulu ya? ya bukan nggak dulu, maksudnya saya nggak ada kebutuhan bukan prioritasnya. Bukan prioritasnya. ya mungkin nggak jadi ya mungkin sifat manusia kan seperti itu, apa yang dia kurang itu yang ingin dia penuhi. Benar, gitu. benar. Nah kebetulan dalam hal recognition saya sebagai atlet itu kan saya kan orang lain nyantai, saya kerja keras gitu. Ibaratnya orang lain tidur, saya lagi ada di leg press jam 12 malam lagi latihan. Jadi bagi saya kan udah dari zaman dulu hidupnya begitu gitu. Jadi saya nggak merasa ada ini. Makanya kenapa kan kalau orang ibaratnya hari ini kenapa ingin memamerkan kekayaannya, karena mungkin dulu lagi muda kan mungkin biasa dihina atau biasa di ini apa, makanya dia kepengen tunjukin itu. Kalau dulu mungkin lagi muda dia mungkin dibilang jelek-jelekin terus atau misalnya apa ini apa, ya mungkin pas udah makin dewasa dia mungkin mau tunjukin kehebatannya dia gitu. Nah kebetulan kalau saya ya mungkin saya ngalamin itu untuk jadi atlet karena kan mungkin dulu lagi kecil saya kan mungkin ya bukan saya bilang sakit-sakitan ya, tapi bukan secara fisik saya kan lemah kan gitu kecil kan, karena kan ya, kecil iya. kan gitu, makanya kenapa saya seneng yang kuat-kuat gitu, lebih ke sana sih gitu. Tapi udah jadi atlet ya keinginannya makin nggak ada untuk kesana ya, nggak ada gitu. Kayak keinginan berkompetisi itu udah makin nggak ada. Tapi kayaknya Mas Ade nih main padel jago nih, soalnya kan dari badminton kan. Orang-orang badminton main padel tuh set kick smash gitu-gitu. Iya, bisa dong. Pernah coba tapi Mas Ade nggak pernah? Iya. Oh pernah coba? Iya coba juga ada. Cuma maksudnya saya nggak pursue itu gitu untuk kayak saya bilang saya mau main setiap minggu misalnya atau apa. Karena ya itu tadi nggak saya bilang kayak begitu main itu kan pasti kan ada jiwa kompetisi yang mau dikedepankan. Benar. Kan? Nah kalau saya kebalikannya saya kepengen libur dari kompetisi. Karena saya pengen kompetisi bersantai terus gitu ya. Tiap hari aja, bayangin aja kayak saya badan kan saya kan diet terus gitu, saya latihan terus. Yang kayak saya bilang
orang tua kayak saya udah mau 60 tahun tapi masih kepengen mau 110-in bodinya kan berarti kan itu kan kurang kompetisi apa gitu. Iya sih. Iya, masih mau cari lagi di lapangan padel Iya gitu. juga ya. Kayaknya kan nggak nyambung. Kebanyakan ada kompetisinya ya. Capek gitu Iya, saya. iya. Udah, saya pikir udah yang itu aja. Oke, Mas Ade, kita ada games lagi. Ini blind rank junk food. Oh iya. Dari 1 sampai 7. 7 itu yang paling parah banget, yang paling parah banget. Martabak manis. Iya, iya. Wah, tapi nggak ada di sini martabak manis, nggak ada. Ini Oke. junk food. Oke. Oke, kita mulai dari instant noodle. 1 sampai 7. Keparahan itu di mana? 1 itu yang masih oke lah dimakan. 7 itu yang wah parah banget nih kalau buat tubuh. Oke ya. Saya bisa bilang mungkin sebenarnya problemnya dengan instant noodle ya. Hah? Kita masih bisa siasat. Masalahnya bisa siasat gitu. Oke. Jadi Bisa siasatnya pakai telur gitu ya? protein. misalnya pakai telur, lalu habis itu minyaknya nggak dimasukin. Iya sih, betul sih. Belum lagi zaman sekarang dipakai porang lagi. Iya, benar. Iya lah makin itu lagi. Ya mungkin anggapnya di antara 4 dan 5 lah dia. 4 dan 5 ya. Cuma memang jeleknya dia kalau dia makan sendirian, kita makan sendirian dengan semuanya menunya dimakan, ya itu empty calories sih kan itu. I see. Jadi empty calories dan refined foods, ultra processed food ya Tinggi which is natrium jelek. juga kan, Mas Ade. Jelek, ya jelek aja. Oke, berarti 4 ya, kita taruh 4 ya Ya contohnya. 4 aja lah. Berhubung suka. French fries. French fries-nya kalau misalnya pernah gak ke Belanda ya ada namanya petat. Iya, tahu. Kualitas kentangnya bagus Bagus. banget gitu. Ini apa gitu ya. Jadi ya 3 aja deh. 3. 3, oke. 3. Tapi kalau French fries-nya di Indonesia yang udah tipis Kemasan. banyakan minyaknya Itu gitu parah. ya. Mungkin jadi turun lagi. Nah itu tadi makanya kayak saya bilang tadi. Ya dia nilainya agak jelek karena kan dia kan cuma karbo aja sama. Jadi kolaborasi antara lemak olahan dan karbo olahan gitu. I see. Jadi kurang oke gitu. Oke. Apalagi kecuali kalau dia French fries-nya wedges. Iya. Nah, jadi kulitnya masih ikutan. Jadi seratnya masih lebih tinggi. Ya. Oke. Berarti kita taruh di 3 ya tadi ya? Di 4. 4. Oh, berarti di Indominya 5 Indomie lah ya. 5, si ini 4 ya, si Ya, French oke, fries 4. oke. Burger. Cheeseburger. Tapi ada Bisa beefnya 3 tuh. atau 2 kali. Ya. Lumayan tuh berarti. Ada Iya proteinnya. lumayan banget ya itu udah lengkap semua kan ada Sayur. karbo ada ya itu kolaborasi yang namanya no naked karbo kan nggak boleh makan karbo sendirian. Kalau makan mie instan kan makan karbo sendirian. Iya. Kalau makan hamburger dia nggak makan karbo sendirian. Dia jadi menjawab si itu. Jadi dia bisa kalau boleh dibilang ya bisa Paling oke lah ya. 3 atau 2 gitu. Oke, kita taruh di 2 Tapi dulu kali ya. 2 Taruh dulu ya. oke. Next, pizza. Pizzanya yang ada pepperoni, pepperoni and cheese deh. Ya oke. Kalau badan saya ya. Yes. Kalau badan saya taruh di nomor 1. Oh ya? Karena saya berani diet ketat, lagi persiapan pertandingan, lalu misalnya Marco kasih saya pizza, saya makan. Badan saya nggak efek. Oh ya. Wah. Iya. Tapi kalau badan saya dikasih mie instan, efek. Tapi Dia efek. Iya, Karena efek banget kalau dikasih Natrium deh kayaknya. itu apa namanya si martabak manis lebih efek lagi. oh ya. Nah, tapi kalau pizza itu nggak terlalu efek banget. Nah. Tapi dimakan Apalagi nggak doughnya? pizzanya, iya dimakan dong. Oh, Masa dimakan. dimakan ini? Soalnya dari dibuang Ya. ujungnya. Enggak, saya dia nggak kebetulan makan. pilihannya sih saya lebih banyak margarita atau yang cheese. Ya. cheese ya. Jadi saya nggak makan. Kebetulan saya nggak makan sapi. Oh nggak makan sapi. Oh Mas Adi tuh nggak makan sapi, tapi ayam gitu makan ya, ikan. Iya, Ya. seafood. Kita taruh di nomor 1 ya tadi ya. Oke. Taruh Iya, nomor 1 ya. Kalau saya, Iya kalau Mas Adi. saya taruh di nomor Kalau saya 1, nggak tahu. bisa. Oke. Saya bisa makan tiap hari. Fried chicken. Oh, itu juga sih sebenarnya. Iya. Lumayan oke ya. Bagus juga. Iya, itu bisa nomor 1. Iya, 1, 2 lah. 1, 2 sama itu pizza. ya? Karena kalau fried chicken kan udah pasti berarti dia Protein. protein kan. Iya. Dan kalau kita mau siasat, kulitnya dibuang ya udah Yes. dapet, udah aman banget itu tinggal dilap sama tisu. Udah bagus banget ya. Ya terlepas daripada kualitas minyaknya nggak baik. Oke, berarti itu 1 atau 2 lah. Kita taruh Iya. fried chicken di 2 apa? Di satu aja deh dulu. 1. Kalau tadi fried Pizza chicken, 2 ya? Pizza 2 lah. Pizza 2 ya. Oke. Kecuali ada protein yang lain nih. Kita lihat dulu aja. Donat.
Donatnya anggap kita yang glaze donat. Glaze ya. paling bawah sih kalau menurut saya. 7. Iya, kayaknya sih itu paling parah ya. Itu naked karbo juga kan? Ya udah naked karbo, udah minyak, udah digoreng lagi. Iya bener-bener. Makanan favorit. Tapi kalau ditanya enak, iya enak. Enak ya, enak banget ya. Iya. Terakhir nih. Boba. Milk tea Milk tea pakai pakai boba. boba. Gitu. Kalau menurut saya Liquid boba calories. boba itu karbo tapi at the same time juga serat juga sih sebenarnya. Oh, iya, dia. iya? Iya, karbo dan serat sih harusnya ya. Karena kan dia juga kan ada apa kayak kalau istilahnya apa kayak agar-agar ya. Yes. Agar itu apa kan itu kan serat tapioka kan. kan Iya kan sebenarnya. ada serat juga tapi dia ada kandungan. Saya nggak tahu karena saya nggak paham isinya boba karena nggak pernah minum boba. Oh gak pernah, Mas Adi gak pernah minum boba sama sekali? Jarang, tapi kalau saya minum boba yang saya minum itu adalah biasanya dia teh aja. Hah? Tehnya kan misalnya tehnya apa, Yes. jasmine atau misalnya green tea atau apa, terus pakein si bola-bola itunya kan. Iya. Nah, tapi kan nggak pakai gula kan. Iya, aku Pas saya juga minum kan suka. jadi enak juga kan. Iya, iya, iya. Jadi kayak kenyal-kenyal gitu tapi masih enak dan gak ada rasa manisnya. Manisnya dapatnya dari si bolanya itu kan. Oh berarti kita taruh itu di 6 kali ya. Berarti Iya. 7 tuh donat tuh paling parah. 7 donat paling parah. Iya sih, aku baru ngeh juga pas dibilang donat udah naked karbo terus digoreng, bener juga ya. Iya, karbonya Suka banget. dia tepung terigu yang benar-benar memang cepet banget. Jadi lonjakan gula darahnya cepet naik. Nah, problemnya dengan lonjakan gula darah yang kita naik, badan kita punya kecerdasan untuk langsung menurunkan gula darah kita. Pankreas kita merilis insulin. Karena gula darah tinggi itu nggak boleh, hyperglikemia nggak boleh. Makanya cepat harus turunin. Turunin ke baseline gula darah kita 90-100 mg per desiliter darah. Nah problemnya ketika dia naiknya menjauh daripada baseline 90 tadi, semakin jauh tinggi, maka semakin curam penurunannya. Turunnya penurunan curamnya si karbo tersebut, yang which is terjadi di setengah jam sampai 2 jam setelah kita makan tadi. Nah makanya menginstruksikan tubuh kita untuk lemes, untuk ngantuk, dan untuk lapar minta makan lagi. Jadi itu alasan kenapa makanya yang membuat kita kepengen makan bukan karena kita belum makan, tapi karena kita baru habis makan karbo. Pantes suka ngantuk gitu ya Mas? Iya Adi? Oh. pasti. Makanya kenapa jam 7 kita mulai dengan yang manis-manis dengan masukin donat di pagi hari misalnya. Maka di jam setengah 10 gula darah kita turun. Tapi untung ada yang namanya coffee break, naik lagi makan donat lagi di situ. Pas turun lagi di jam setengah 12 jam 12 untung ada makan siang, naik lagi. Nah, begitu naik lagi makanya habis makan siang kita ngantuk. Tapi untung jam 3 ada coffee break lagi. naik Naik lagi. Ya begitu naik lagi, begitu dia turun lagi untung jam 5 udah boleh pulang. Habis itu kita bisa ke kafe lagi naik lagi. Nah, habis Naik itu turun pas ya? turun untung ada makan Malam. jam 8 naik lagi. Habis itu baru kita pas mau tidur tapi berhubung banyak kerjaan kita kerja sambil ngunyah lagi naik lagi. Nah jadi terjadi namanya roller coaster energi. Nah kita bilang iya saya orangnya suka makan. Jawabannya bukan kita suka makan. It's a false belief, false identity itu namanya. Jadi sesungguhnya bukan karena kita senang makan orangnya tapi karena kita membiarkan diri kita dijajah. Jadi kecerdasan kita dijajah oleh hormon kita. Jadi dia tidak mengenal mau Debbie dan Marco orang yang baik hati, tidak sombong, tidak congkak, rajin sholat, rajin sembahyang. Tetap aja begitu terjadinya insulin spike diikuti oleh sugar crash. Pada saat itu dia akan bilang kita kamu harus makan lagi. Makanya kenapa jadi kita kepengen makan lagi. Makanya tangan kita ngambil lagi gitu. Oke. Nah makanya willpower selalu kalah gitu. Makanya kenapa jadi istilahnya orang bilang kalau mau ngelawan hormon kita nggak bisa. Nah jadi kita mesti meng-create sistem supaya hormonnya dia bekerja buat kita. It's not work against us, but it has to be works for us. I see. Berarti sebenarnya tidak dianjurkan banget ya makan pertama itu pakai gula. Makannya savory food atau protein atau fats atau fibrous daripada sugary Donat tadi. foods di awal terutama. Makanya kenapa tidak buka puasa dengan yang manis-manis karena itu. Karena begitu pas buka puasa di bulan Ramadan langsung yang manis-manis, ya kita langsung men-trigger itu untuk akhirnya terus makan sampai jam 4 pagi. Sekarang kan beliefsnya itu kan buka puasa pakai yang manis gitu. Orang-orang sini Yang tuh banyak selama yang kayak ini gitu yang gitu. selama ini. Ya sebenarnya kesalahannya itu adalah ketika difitnahnya si kurma itu. Jadi orang buka pakai kurma, tapi orang nggak sadar kurma zaman dulu sama kurma zaman sekarang berbeda Iya, gitu. Kurma zaman dulu adalah
buah yang dengan serat yang tinggi, dengan gula yang rendah, dengan vitamin dan mineral yang tinggi. I see. Tapi hari ini gula semua dalamnya. Kayak sebenarnya terjadinya juga evolusi dengan buah kan. Dulu buah bentuknya ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang macam-macam bentuknya. Hari ini semua buah bentuknya bagus. Zaman dulu buah nggak ada bijinya, ada bijinya, ada yang bijinya banyak, bijinya dikit, ada yang nggak ada bijinya. Hari ini nggak ada bijinya semua. Nggak ada bijinya, iya. Lalu dulu buah ada rasanya, manis, pahit, asam, sepet gitu. Iya. Hari ini manis semua. Dan yang terakhir dulu buah ada musimnya, kita nungguin dulu. Iya kan. lagi, bener, Hari iya. ini tinggal pergi ke Ada ya semua buah ada di situ. pergi ke total buah udah ada semua lengkap gitu. Nah jadi terjadinya evolusi buah yang ini ya mungkin itu kan karena teknologi lagi kan tadi ya, rekayasa genetik mungkin kan satu dan lain hal. Oke, Mas Ade, sekarang kita ada beberapa pertanyaan. Ini beberapa pertanyaan sebelum kita selesai. Ada gak sih olahraga yang Mas Ade paling gak suka? Gerakan olahraga yang Mas Ade paling gak suka? Kalau saya kan bench press. Oh maksudnya gerakan olahraga? Gerakan olahraga yang Mas Ade gak suka? Sebenarnya tantangannya saya lebih kepada karena saya paham akan kebermanfaatannya, jadi sulit bagi saya untuk bilang gerakan itu nggak saya suka. Okay. Tapi kalau ada gerakan yang saya tidak suka itu sebenarnya adalah gerakan sesuatu yang kata orang itu bagus dan bisa bikin otot itu, lalu saya agak nggak setuju. Apa itu? Salah satunya hip thrust. Hip thrust. Saya juga gak suka hip thrust. Ya enggak sih, tapi itu saya langsung diserang sama seluruh wanita di seluruh dunia. Soalnya biasanya mereka suka banget hip thrust diri kan? saya aja. Iya buat Mas Ade nih ya. Buat ya Mas karena Ade. kenapa saya bisa bilang saya nggak pernah latihan hip thrust dan saya justru glutes saya, jadi saya nggak ngomongin pantat ya, saya ngomongin glutes. Glutes. Jadi glutes itu otot pantat saya itu adalah salah satu yang membuat saya jadi juara nasional, juara Asia, sama juara dunia. Jadi strong point di badan saya salah satunya itu adalah di glutes. Dan saya di tahun 95 saya punya glutes. Kalau hari ini orang-orang udah punya glutes banyak karena hari ini kan banyak teknologi, banyak barang dan sebagainya. Tapi zaman dulu untuk lihat bodybuilder yang punya glutesnya bagus tuh jarang. Nah, saya termasuk salah satu atlet binaraga yang saya punya otot glutesnya yang well developed gitu. Dan saya baru tahu kalau ada gerakan namanya hip thrust. Gitu aja. Tapi kalau seandainya orang bilang itu bermanfaat, ya saya nggak pungkiri gitu. Cuma saya cuma bilang aja, ya saya nggak pernah cocok aja buat itu. Mas Ade ya. Saya nggak ngelakukan itu. I see. Oke. Ada nggak Mas Ade tekanan dalam diri Mas Ade untuk menjadi public figure yang selalu sehat gitu? Karena kan kayak pressure orang-orang gitu. taunya gitu. Mas Ade merasa pressure nggak? Saya nggak merasa pressure, tapi mungkin kalau itu saya jadikan sebagai tanggung jawab saya, mungkin iya. Misalnya contohnya kayak saya gara-gara di represent sebagai dia misalnya orang asosiasi ke saya seolah-olah sehat kan gitu kan. Kayak misalnya dia ikonnya sehat atau apa. Jadi kayaknya kayak nggak memungkinkan pada saat dimana saya ulang tahun tiba-tiba saya ada di dugem dengan ada tulisan Happy Birthday Ade Rai muter-muter gitu ya di kolam renang. Nah, itu kayaknya iya, nah kayaknya saya nggak ada di situ gitu. Ya, mungkin karena bukan berarti itu salah ya, nggak salah. Cuma maksud saya saya jadi nggak nyambung kalau saya di situ. Betul. Kalau teman saya yang ulang tahun di situ orang malah tepuk tangan nggak apa-apa ya, lucu seru gitu ya kan, lucu-lucuan ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Cuma kalau saya mungkin jadi kalau menurut saya hanya lebih kepada tanggung jawabnya aja gitu. Nah jadi makanya kenapa tanggung jawab saya juga untuk ibaratnya kalau seandainya saya lagi makan bakmi nggak usah diposting. Iya juga ya. Itu. Masa Mas Ade Rai makan bakmi nih nggak boleh nih gitu kali ya. Sebenarnya bukannya, tapi saya selalu ngomong saya makan bakmi ini apa. Cuma maksudnya bukan sesuatu yang harus dipostingin gitu. Apalagi misalnya kayak zaman sekarang anak-anak tuh melakukan apa tuh namanya, yang being out itu tuh apa tuh yang makan mukbang. Mukbang. Nah itu lebih parah lagi, maksud saya udah lebih nggak mungkin lagi melakukan hal itu. Mukbang ya, mustahil mukbang. Kalau mukbang dada ayam, tapi mukbang sebenarnya orang itu punya skill tersendiri tahu, itu susah tahu. Ya siasat ya mungkin ya. Iya bener sih, berat sih itu. Cuma yang paling sebenarnya bahayanya karena lagi muda kita punya toleransi itu. Cuma itu sesuatu yang bukan menyehatkan. Berarti Mas Ade ada rasa tanggung jawab itu ya buat. Menurut saya itu aja sih. Ya, tapi kalau ditanya misalnya saya
jadi kayak tertekan atau apa ya enggak juga gitu sih, enggak gimana-gimana karena memang pada dasarnya memang saya nggak ngelakuin itu kan. Kalau misalnya kayak beda kan, kalau misalnya kerjaan tiap hari saya harus makan bakmi terus nggak mau kelihatan kan kayak gitu ya, atau misalnya makan es krim gitu ya kan, ya mungkin nggak gitu emang pada dasarnya emang jarang juga gitu. Cuma maksudnya ya karena tanggung jawab ya mungkin menyenangkan kalau kita memang ini, dan juga saya juga memang dedikasinya ke edukasi dan kesehatan gitu. Terlepas daripada kadang-kadang kan juga kadang kita suka gatel kalau ada orang lain mungkin komentar apa atau apa atau misalnya mungkin apa, termasuk juga kayak kalau di Indonesia kadang-kadang kan bisa nanti relate-nya ke politik, relate-nya kemana-mana gitu. Jadi saya berusaha untuk istilahnya saya tanggung jawab saya di dunia kesehatan aja, stay di line itu ya, di lane itu, dan saya fokusnya pokoknya mengajak orang untuk punya opsi cara pandang yang menguatkan hati itu aja. Jadi kalau urusan yang melemahkan hati orang, saya rasa sudah kebanyakan orang lain melemahkan hatinya mereka. Jadi saya nggak mau nambah-nambah gitu ya. Jadi kalau sampai ada orang bilang, apa kan nggak bagus ya ini, kan bahaya ya ini, saya bilang ya tadi kayak saya bilang tadi kan ibaratnya kan dia olahraga tapi kan masih makan donat ya gitu ya. Saya pasti akan selalu bilang ya lebih bagus daripada nggak olahraga makan donat. Jadi masih ada bagusnya juga gitu. Yang penting olahraganya ada gitu kan. Gimana ada olahraganya daripada makan donatnya doang. Iya gitu. benar. Ya, tapi nanti lebih bagus donatnya berkurang, lama-lama donatnya diganti. Oke. Mas Ade, apa rasa favorit es krim Mas Ade? Salted caramel. Salted caramel. Itu yang di mana? Baskin Robin, Magnum bukan? ya? Bukan ya? Enggak juga sih, kayak gelato kan ada ini. Kalau misalnya kita ngomong per brand agak susah karena kadang-kadang susah nyarinya. Misalnya kayak Baskin Robbins misalnya Pralines adanya and Pralines apa, masalahnya yang ada karamelnya gitu. Kalau misalnya kayak di Magnum mungkin misalnya kayak honeycomb gitu misalnya atau apa gitu. Pokoknya salted caramel tuh Mas Ade. Kalau saya ya salted Favoritnya caramel, kalau enggak yang relate sama kopi gitu. Mungkin yang Mas relate Ade tuh sama ngopi banget, enggak? Iya ngopi juga. Kopi hitam tapi ya. Iya saya kopi hitam sama piccolo. Piccolo, oke. Piccolo saya suka. Jadi saya piccolo kopi saya combine dengan good fats, which is adalah either almond milk atau full cream. Oke. Saya nggak pakai carbs, carbo milk. Jadi kayak oatmeal, kayak misalnya fat free milk gitu saya nggak pakai. Tapi ya dari tadi ngobrol sama Mas Ade, lumayan sih. Aku yang Mas Ade bilang itu yang aku lakuin. Apakah aku sebenarnya selama ini udah pintar? Iya bagus. Soalnya lu sering nonton kan? Iya, terus nonton terus apa Mas mau belajar kayak gitu-gitu. Kita tuh lihat Mas Ade pernah makan ngasih tips cara makan Padang. Iya. Yang di apa ya? Dicuci ya? Dicuci gitu. Tapi Mas Ade suka makanan Padang? Suka sekali. Kayak gitu, makannya emang tapi sebenarnya masih berasa tau. Masih berasa banget justru. Iya, saya makanya bisa pakai yang dicuci itu, jadi bisa pakai ayam pop, bisa pakai ayam gulai. Oke. Dua itu yang bisa dimakan, dicuci, lumayan saya bantuin. Jadi karena kan tantangannya di restoran Padang kadang-kadang kita nggak tahu jenis lemaknya. Nah jadi makanya minyak gorengnya itu kalau bisa hilang dikit kan dari kita. Jadi kita tetap dapat si ayam kampungnya. Kita mau nikmatin nasinya kita campur sama daun singkong. Jadi makanya lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat. Karena lonjakan gula darah menyebabkan kita sugar crash, makanya kita minta makan lagi. Tapi kalau kita maintain buat jagain si lonjakan gula darahnya, makanya keinginan kita untuk makan itu jadi lebih kenyangnya lebih bertahan. Kalau kita prioritas proteinnya lebih tinggi dan lebih banyak dan lebih didahulukan, kita bisa merilis hormon kenyangnya jadi lebih lama. Pengosongan gastric emptying itu lebih lama. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Aku mau minta pendapat Mas Ade tentang Ozempic. Ya jawabannya saya nolak. Kalau saya kan terus juga bagian daripada peptide itu semua dan kawan-kawan. Kalau saya ya balik lagi seperti saya bilang ya, kadang-kadang masalahnya kalau dalam situasi kita itu masalahnya kan punya ketakutan akan yang namanya kalau harus berhadapan dengan mayoritas gitu. Di bodybuilding juga sama sebenarnya. Jadi bodybuilder give bodybuilding a bad name menurut saya. Karena majority bodybuilder kan are on drugs kan, are on gear. Jadi ketika saya natural alami ya saya malah akan menjadi yang salah kan gitu. Oh iya benar. Kalau against majority soalnya. Iya against majority karena analoginya ibaratnya seperti kayak dulu saya sekolah di kelas ada 40 orang.
35 orang semuanya kepengen madol. Tahu madol gak? Tahu. Kepengen bolos. Iya, zaman saya juga masih madol tuh. Madol namanya. Nah 5 orang dia kepengen belajar. Aha. Tapi karena di kelas tersebut memakai demokrasi suara terbanyak, termasuk suara terbanyak dalam hal komentar netizen di sosial media, yang 5 orang itu disetrap. Nah jadi ketika saya bilang ngajarin pola hidup sehat dengan natural alami, justru saya yang di end up-nya jadi yang munafik gitu. Aneh dianggap. kan tapi kayak gitu. Iya karena dianggap yang benar adalah pakai drugs. Lo nggak Yes. bisa kalau nggak nyuntik, nggak bisa kalau nggak ini apa gitu. Tapi ya balik lagi seperti saya katakan, disitulah yang namanya kayak saya bilang, ibarat kita memegang satu kebenaran dan kebaikan itu, ya kita nggak peduli ya. Karena kebalikan daripada sebuah keberanian bukan semata-mata ketakutan, tapi kebalikan daripada sebuah keberanian adalah yang disebut namanya konfirmasi. Kita saking pengecutnya, kita butuh konfirmasi mayoritas dari orang itu untuk bilang. Jadi kalau saya bergabung dengan geng yang mayoritas pemakai, jadi kita pikir itu yang kuat, yang bagus, yang normal. gitu. Pada dasarnya bagi lagi seperti saya katakan tadi gitu. Buat teman-teman ya saya bisa ngomong gini karena balik lagi seperti saya katakan, saya bangun Binaraga di Indonesia. Itu dia. Saya bersyukur saya juga istilahnya membantu kemajuan Binaraga di Indonesia. Jadi saya juga hari ini saya juga punya hak untuk kasih tahu kepada teman-teman sekalian di rumah gitu istilahnya, terutama yang seneng Binaraga. Saya cuma mau bilang istilahnya natural is the way gitu. Kalau seandainya kamu pakai drugs atau mau apa, mau bilang apapun juga, mau jadi ini mau jadi itu nggak masalah. Tapi balik lagi we have to live with it consequences. Dan itu bagi saya is not worth it gitu aja. Dan bagi yang natural yang selalu di fitnah sebagai fake natty dan sebagainya, ya teman-teman istilahnya harus ibaratnya oak tree itu kan kuat gitu ya. Jadi anginnya kemana-mana, teman-teman istilahnya stay strong aja. Kalau kita jalanin segala sesuatunya dengan baik dan benar kan itu yang nanti yang akan terselenggara ya. Benar. It's better to be hate for who you are rather than to be love for who you are not. Nah jadi lebih baik kita dihina karena kita dianggap munafik atau apa ini apa, tapi memang itu yang benar gitu. Yeah. Daripada kita dipuja-puji, gila badan lo keren, hebat, ini apa, sponsor banyak, dipuja-puji sana sini, follower banyak ini apa gitu. Tapi basically kita adalah seorang yang pengecut, yang nggak bisa jauh dari apotek dan suntik-suntikan gitu. Karena jauh dari obat kita langsung bingung gitu. Bukan ide baik ya. Luar biasa sekali. Makasih banyak nih buat Mas Thank Ade you. udah Iya, datang makasih. ke Studio Bielenski, studio para binaragawan natural. Yes. Binaragawan natural semuanya podcast di Bielenski Studio, karena Bielenski Studio adalah studio terbaik satu Jakarta, satu Indonesia, dan di mana semua orang di sini latihan bawa dumbbell. Yes. Mas Ade, makasih banyak udah datang ke sini ya, Mas Ade. Makasih Debbie, sehat selalu ya semuanya. Ini kehormatan Makasih. banget buat kita Ya, kedatangan Mas Ade ke sini. Iya, dengan senang hati. Kalian jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Jam 5 sore. Makasih Mas Ade. Thank you. Thank you banget.